Pada Sabtu 30 Agustus 2025, suasana di Istana Negara tampak berbeda dari biasanya. Di tengah ketegangan nasional, pemerintah mengumumkan sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Presiden Prabowo Subianto membatalkan kunjungan kenegaraan yang telah lama dijadwalkan ke Beijing, China. Keputusan ini diambil secara mendadak, menandai momen penting dalam perjalanan awal pemerintahan baru. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers yang dihadiri banyak media, menegaskan bahwa pembatalan ini bukan keputusan yang diambil dengan mudah. Ia menyampaikan bahwa situasi dalam negeri yang sedang bergejolak menuntut perhatian penuh dari Presiden dan seluruh jajaran pemerintah. Dalam beberapa hari terakhir, gelombang unjuk rasa besar-besaran melanda berbagai kota di Indonesia. Ribuan warga turun ke jalan, menyuarakan aspirasi dan kekhawatiran mereka terhadap berbagai isu nasional. Suasana menjadi penuh ketidakpastian dan rasa cemas menyelimuti masyarakat. Melihat situasi yang semakin memanas, Presiden memutuskan untuk tetap berada di tanah air. Ia memilih memimpin langsung penanganan krisis, mengadakan rapat darurat bersama para menteri dan pejabat tinggi negara, serta memantau perkembangan di lapangan secara intensif. Dalam pidato kenegaraan yang disiarkan secara nasional, Presiden menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Ia meminta seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan bersatu menghadapi tantangan yang ada. Pemerintah Indonesia juga segera menyampaikan permohonan maaf resmi kepada pemerintah China atas pembatalan kunjungan tersebut. Dalam pernyataan resminya, pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga hubungan bilateral yang telah terjalin erat selama ini, serta memastikan komunikasi tetap terbuka dan konstruktif. Keputusan Presiden menuai beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian besar publik justru merasa lega dan mendukung langkah Presiden untuk tetap hadir di tengah rakyat, menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan peka terhadap situasi nasional. Meski ada pihak yang menyayangkan hilangnya peluang diplomatik penting, banyak yang memahami bahwa situasi domestik saat ini jauh lebih mendesak. Para diplomat pun tetap bekerja keras menjaga komunikasi dengan mitra internasional, memastikan tidak ada kesalahpahaman yang berlarut-larut. Fokus utama pemerintah kini sepenuhnya tertuju pada upaya meredam gejolak sosial. Berbagai langkah konkret mulai diambil, mulai dari dialog dengan tokoh masyarakat hingga penyaluran bantuan bagi warga terdampak. Pemerintah juga membuka ruang diskusi untuk mendengar langsung keluhan dan harapan rakyat. Pembatalan kunjungan ini menjadi ujian besar pertama bagi pemerintahan baru. Seluruh mata tertuju pada langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Diplomasi tetap berjalan di balik layar, dengan berbagai upaya menjaga hubungan baik dengan negara sahabat. Namun, prioritas utama tetap pada upaya mengembalikan ketenangan dan kepercayaan masyarakat. Seluruh bangsa kini menanti langkah konkret pemerintah dalam menavigasi krisis ini. Harapan besar tertuju pada kepemimpinan Presiden untuk membawa Indonesia keluar dari masa sulit. Keputusan Presiden menegaskan satu hal, di tengah tangan global, urusan rumah tangga negara tetap menjadi prioritas utama. Kini, seluruh rakyat menunggu, berharap pemerintah mampu mengembalikan stabilitas dan menata masa depan bangsa dengan bijak. Kunjungan ke Beijing sejatinya adalah undangan istimewa dari pemerintah China. Presiden Prabowo diundang sebagai tamu kehormatan dalam parade militer memperingati 80 tahun kemenangan Perang Dunia II. Acara ini menjadi simbol kedekatan diplomatik dan peluang memperkuat kemitraan strategis Indonesia-China. Selain Prabowo, pemimpin dunia lain seperti Presiden Rusia juga dijadwalkan hadir. Namun, krisis dalam negeri memaksa Presiden memilih tanggung jawab utama menjaga keutuhan bangsa. Undangan karpet merah dari Beijing adalah kehormatan, tapi stabilitas nasional adalah kewajiban yang tak bisa ditawar. Gelombang protes nasional yang melanda Indonesia tidak terjadi begitu saja. Ia merupakan hasil dari akumulasi panjang kekecewaan publik yang selama bertahun-tahun menumpuk tanpa solusi nyata. Masyarakat merasa suara mereka diabaikan dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah semakin membesar. Isu utama yang memicu kemarahan adalah ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi yang semakin terasa di berbagai lapisan masyarakat. Banyak warga merasa hidup mereka tidak mengalami perbaikan, sementara segelintir elit justru semakin makmur.
Situasi memuncak ketika muncul rencana kenaikan tunjangan anggota parlemen di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Kebijakan ini dianggap tidak peka terhadap penderitaan rakyat, sehingga memicu kemarahan yang meluas. Ketegangan semakin tinggi setelah insiden tragis di dekat kompleks parlemen, di mana seorang pengemudi ojek tewas akibat kecelakaan yang melibatkan mobil polisi. Peristiwa ini menjadi simbol ketidakadilan dan memperdalam luka sosial. Dalam hitungan jam, video dan foto insiden tersebut menyebar luas di media sosial. Warganet ramai-ramai membagikan kisah dan opini, memperkuat narasi tentang arogansi kekuasaan dan lemahnya perlindungan terhadap rakyat kecil. Ribuan orang pun turun ke jalan di Jakarta, menuntut keadilan dan perubahan. Aksi serupa dengan cepat menjalar ke berbagai kota di seluruh Nusantara, menunjukkan solidaritas dan kemarahan kolektif. Protes yang awalnya berfokus pada isu tunjangan parlemen, berkembang menjadi tuntutan reformasi menyeluruh dan keadilan sosial. Masyarakat menuntut perubahan nyata, bukan sekadar janji. Media sosial memainkan peran penting dalam mempercepat penyebaran informasi, membangun solidaritas, dan memobilisasi massa dalam waktu singkat. Setiap unggahan menjadi bahan bakar bagi semangat perlawanan. Kepercayaan publik terhadap institusi negara pun semakin rapuh. Banyak yang merasa pemerintah gagal mendengar dan melindungi rakyatnya. Gelombang protes yang terus membesar akhirnya menuntut perhatian penuh dari pemerintah, memaksa mereka untuk merespons tekanan publik yang tak terbendung. Api dalam sekam yang selama ini terpendam akhirnya membara, mengubah protes menjadi krisis nasional yang menuntut perubahan nyata dan mendesak. Unjuk rasa yang awalnya damai berubah menjadi bentrokan keras di berbagai kota. Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa yang mencoba menerobos barikade. Gedung-gedung DPRD di NTB, Pekalongan, dan Cirebon dibakar sebagai simbol kekecewaan rakyat. Di Cirebon, aksi anarkis meluas menjadi penjarahan. Rumah anggota DPR RI di Jakarta juga menjadi sasaran amarah massa. Bentrokan fisik antara demonstran dan aparat menjadi pemandangan umum. Jalanan berubah menjadi zona konflik, menciptakan ketakutan di masyarakat. Pemerintah dihadapkan pada dilema, mengembalikan ketertiban tanpa memperdalam luka sosial. Protes yang diwarnai kekerasan menimbulkan korban jiwa dan kerugian besar. Di Makassar, 3 orang tewas akibat kebakaran gedung parlemen, 2 lainnya luka berat. Tragedi ini mengubah dinamika protes, menambah tekanan pada pemerintah. Kerusakan gedung DPRD dan penjarahan fasilitas publik memperparah beban negara. Biaya pemulihan infrastruktur akan kembali membebani rakyat. Fungsi legislatif daerah lumpuh sementara, menciptakan kekosongan institusional. Warga negara asing pun terdampak, dengan peringatan keamanan dari kedutaan besar. Instabilitas ini mencoreng citra Indonesia di mata dunia. Pemerintah dituntut segera menemukan solusi damai. Selain krisis domestik, agenda Presiden Prabowo di bulan September sangat padat. Sidang umum PBB di New York menjadi prioritas diplomatik yang tak bisa ditinggalkan. Persiapan untuk forum global ini membutuhkan fokus penuh. Melakukan 2 perjalanan penting di tengah krisis adalah tantangan besar. Pembatalan kunjungan ke China adalah langkah strategis untuk mengatur ulang prioritas. Stabilitas dalam negeri dan kehadiran di PBB menjadi fokus utama pemerintah. Di tengah krisis, media sosial menjadi medan perang informasi. TikTok dan X-Twitter mempercepat penyebaran video bentrokan dan narasi provokatif. Disinformasi dan hoax memperkeruh suasana, memicu emosi publik. Fitur live streaming dimanfaatkan demonstran, tapi juga rawan disalahgunakan. Pemerintah memanggil perwakilan TikTok dan Meta untuk meningkatkan moderasi konten. Upaya ini bertujuan mencegah media sosial menjadi alat provokasi. Perang melawan disinformasi menjadi bagian penting dalam mengelola krisis. Pemerintah bergerak cepat merespons eskalasi protes dan disinformasi. TikTok menangguhkan fitur live sementara untuk mencegah penyalahgunaan. Aparat keamanan dikerahkan menjaga objek vital dan meminimalisir korban. Dialog dibuka antara aparat dan demonstran untuk meredakan ketegangan. Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas dengan jajaran keamanan dan menteri terkait. Pemerintah mulai berkomunikasi dengan mahasiswa dan buruh untuk mencari solusi bersama. Komunikasi publik digencarkan untuk melawan hoaks dan memberikan informasi resmi.
Upaya ini menunjukkan pemerintah berupaya mengendalikan situasi dan menenangkan masyarakat. Keputusan Presiden Prabowo membatalkan kunjungan ke China di tengah krisis menegaskan esensi kepemimpinan yang sejati. Dalam situasi genting, seorang pemimpin dihadapkan pada pilihan sulit antara kepentingan luar negeri dan kebutuhan mendesak di dalam negeri. Tindakan ini bukan sekadar keputusan politik, melainkan cerminan tanggung jawab moral dan keberanian untuk mendahulukan rakyatnya di atas segalanya. Seorang pemimpin adalah kepala rumah tangga bangsa. Tanggung jawab utamanya adalah menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Seperti kepala keluarga yang melindungi dan mengayomi, pemimpin harus hadir di saat-saat paling menentukan, memastikan setiap warga merasa aman dan didengar. Stabilitas domestik adalah fondasi kekuatan diplomasi dan posisi tawar di dunia. Tanpa ketenangan di dalam negeri, segala upaya di panggung internasional akan kehilangan makna. Keamanan dan kesejahteraan rakyat menjadi modal utama untuk membangun kepercayaan global. Dengan memilih tetap di tanah air, Presiden menunjukkan komitmen pada rakyat. Ia hadir di tengah masyarakat, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan ketenangan di saat penuh ketidakpastian. Inilah bentuk nyata kepemimpinan yang berpihak pada rakyat. Kehadiran pemimpin di saat genting memberi rasa aman dan harapan. Rakyat merasa tidak sendiri menghadapi tantangan, karena pemimpinnya memilih untuk bersama mereka, bukan meninggalkan demi urusan luar negeri. Sejarah akan mencatat, di persimpangan kewajiban internasional dan domestik, kepemimpinan nasional memilih rakyatnya. Pilihan ini akan menjadi teladan bagi generasi mendatang tentang arti prioritas dan pengabdian. Rumah tangga bangsa adalah prioritas di atas segalanya. Ketika pemimpin menempatkan rakyat sebagai keluarga besar yang harus dijaga, maka fondasi negara akan semakin kokoh dan masa depan bangsa terjamin.